Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Casual Update. Tapi kali ini saya provide pakai chart ya, tapi ntar after saya kasih lihat teman-teman ini dulu. Luar biasa view-nya langsung guys. Dari Mount Fuji. Hah? Iya, masih ada tuh esnya. Amazing. Alright guys, so kita mau update sedikit ya kondisi daripada pergerakan si Bitcoin dan progress market. Kita tadi dapat info kalau Trump memperpanjang ceasefire-nya ya. Trump memperpanjang ceasefire-nya dan kelihatannya market masih akan begini-gini aja ya. Gak akan terlalu yang signifikan berubah. Mungkin naiknya terlalu impulsif atau turunnya terlalu drop atau terlalu parah gitu. Kelihatannya belum ada ya katalis atau indikasi mengarah ke sana teman-teman. Jadi so far dengan kondisi kayak begini ya udah kita cuma bisa sabar aja ya. Dan selagi sabar ya udah saya liburan aja teman-teman ya, karena udah capek juga nungguin market ya relatif flat dan semua katalisnya tergantung sama fundamental atau tergantung sama news yang sifatnya bisa mempengaruhi secara signifikan, terutama dari sisi geopolitik. Hey, saya dipanggil anak teman-teman ya. Ya, jadi intinya kalau kondisi kayak sekarang dengan situasi kayak begini, ya kemarin kan kita udah ngobrol ya teman-teman. Kita udah jelasin juga kan bahwa suka nggak suka mau nggak mau ya kondisi lagi begini trading kalau nggak perhatiin news udah pasti akan sulit juga gitu kan. Kita harus aware gitu dengan kapan news penting akan rilis gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kita trader nih ya, yang trading di forex market, kita setiap hari ngecek economic calendar, ya kan, ngelihat ntar malam ada apa ya, oh ntar malam ada PMI nih, oh besok ada NFP, oh misalkan minggu depan ada CPI inflation report. Nah itu semua kita cek gitu ya, itu news tapi di saat yang sama sifatnya juga data dan fundamental, which is itu akan mempengaruhi pergerakan daripada suatu aset. Yang dimana kita ngomongin ini berarti bicara soal ya currency market gitu kan, forex market. Nah kalau pada case sekarang kita bicara Bitcoin, Bitcoin ini as a risk on asset gitu ya, udah kita bakal lihat ini risk di market, risk sentimennya lagi ngarah kemana. Apakah mereka lebih suka untuk deploy duit mereka di risk on, atau mungkin mereka pengennya lebih aman jadi mereka deploynya duitnya di risk off gitu. Nah case kayak begini lah yang akhirnya membuat kondisi market kayak Bitcoin itu flat ya, bolak balik aja. Kita kasih lihat ya chartnya teman-teman ya, nih ya kita kasih lihat chartnya ya. Lagi masak teman-teman ya. Ini kalau kondisi dari chart hari ini, oke. Daily close-nya bagus sih sebenarnya, not bad ya. Kita ngelihat dia case-nya bisa bull close candle di atas VWAP juga. After kemarin itu bullish engulfing, hari ini dia bullish dengan kondisi ada wick panjang ke bawah. Sebenarnya wick ini ya kita bisa artikan ya, fungsinya itu lebih kepada part of the pullback atau part of the retracement gitu kan. Jadi kalau kita ngecek tuh yang terjadi nih di time frame hourly-nya kayak begini. Oke, harga turun, breakout, create higher high kan, and then dia pull back gitu. Sebenarnya satu sisi kita ngelihat ini bisa aja kita bilang istilahnya dengan Quasimodo ya. Jadi ini adalah left shoulders, ini headnya, ini adalah right shoulders-nya. Terus dia create lower low, yang artinya next ini kan berpotensi jadi lower high gitu. Tuh bisa tarik trend line lagi kayak begini gitu. Bisa juga pertimbangannya kayak gitu. Tapi untuk saat ini karena ini semua digantung ya, tergantung dari situasi geopolitik juga. Jadi kita nggak bisa dapat jawaban dengan pasti gitu. Apakah price action-nya akan valid gitu. Cuman kalau misalkan keseluruhan kita ambil kesimpulan bahwa setelah Bitcoin bisa claim level 73.200 ini dan dia bermain dengan baik di atasnya ya, dengan bagian dari retest kemarin, ini artinya tergolong sebagai kondisi yang relatif oke gitu kan. Artinya kita punya level support dipertahankan dengan baik ya. Nah more or less kayak gitu update-nya, singkat aja karena market belum kemana-mana. Tapi teman-teman wajib tahu kondisi daripada gencatan senjata US dengan Iran diperpanjang
Dan US-nya sendiri masih ngancam kalau mereka tetap akan memblokade Selat Hormuz, yang artinya dari segi harga minyak itu pasti masih akan relatif lebih tinggi ya, atau relatif naik gitu. Jadi ya udah, tinggal tunggu aja ya kira-kira diskusinya gimana, karena G Defense terakhir dikirim ke Pakistan setahu saya nggak jadi ya. Di suspend, bukan di suspend, kita bilang di delay lah sekiranya gitu, karena dari pihak Iran belum ada keluar kata-kata bahwa mereka akan meladeni US dalam perundingan ronde berikutnya. So mari kita lihat aja teman-teman, kira-kira development market dan geopolitiknya ke arah mana ya. Sementara update dari saya seperti itu dulu. Thank you buat yang udah nonton. Semoga informasi di video ini cukup membantu ya, karena memang gak banyak yang bisa diupdate ke teman-teman. Tapi sekiranya itu mungkin menurut saya udah cukup ya untuk menjadi ya bagaimana kita memposisikan diri pada transaksi semingguan ini kira-kira. Okay? So God bless everybody. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next video update. Cheers guys. Bye.